Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Alzheimer. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Andara Putri Aulia, yang kedua Dara Aprilia Putri, ketiga Fadila Syakira, keempat Faris Gibran, kelima Fadila dan Fadila Nuriani. Untuk table of content yang pertama ada definisi dan prevalensi, kedua etiologi dan patofisiologi, ketiga faktor risiko, manifestasi klinis dan diagnosis, keempat farmakologi, kelima farmakologi dan terapi non farmakologi dan outcome terapi. Untuk yang pertama itu ada definisi dan prevalensi. Next. Definisinya itu demensia merupakan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan penurunan kemampuan kognitif secara signifikan yang mengganggu aktivitas hidup sehari-hari seseorang. Penyakit Alzheimer atau Alzheimer demensia adalah jenis demensia yang paling umum, terhitung setidaknya 2/3 kasus terjadi pada individu berusia 65 tahun ke atas. Demensia Alzheimer adalah suatu kondisi neurodegeneratif dengan permulaan yang perlahan dan gangguan fungsi, perilaku, dan kognitif yang progresif. Fungsi-fungsi ini meliputi memori, pemahaman, bahasa, perhatian, penalaran, dan penilaian. Meskipun demensia Alzheimer tidak secara langsung menyebabkan kematian, penyakit ini secara substansial meningkatkan kerentanan terhadap komplikasi lain yang pada akhirnya menyebabkan kematian seseorang. Next. Untuk prevalensi dan epidemiologi dari Alzheimer ini, sebagian besar diamati pada individu yang lebih tua. Prevalensi global demensia dilaporkan sebesar 20,3 juta pada tahun 1990 dan meningkat secara signifikan menjadi 43,8 juta pada tahun 2016, menunjukkan peningkatan luar biasa sebesar 116% dari tahun 1990 hingga 2019. Kejadian dan prevalensi penyakit Alzheimer dan demensia lainnya masing-masing meningkat sebesar 147,95% dan 160,84%. Proyeksi menunjukkan bahwa jumlah orang yang terkena demensia diperkirakan akan mencapai 150 juta pada tahun 2050 atau meningkat 4 kali lipat. Angka kejadian penyakit Alzheimer ini meningkat 2 kali lipat setiap 5 tahun setelah usianya itu menginjak 65 tahun. Angka kejadian menurut usia meningkat secara signifikan dari kurang dari 1% per tahun sebelum usia 65 tahun menjadi 6% per tahun setelah usia 85 tahun. Angka prevalensi meningkat dari 10% setelah usia 65 tahun menjadi 40% setelah usia 85 tahun. Tingkat kejadian penyakit Alzheimer sedikit lebih tinggi pada wanita terutama setelah usia 85 tahun. Selanjutnya ada patofisiologi dan etiologi. Pada fisiologi Alzheimer terkait dengan cedera dan kematian neuron, dimulai dari di daerah otak hipokampus yang melibatkan ingatan dan pembelajaran. Maka atrofi mempengaruhi seluruh otak. Beta amyloid yang juga ditulis A beta adalah peptida pendek yang merupakan produk samping proteolitik abnormal dari protein prekursor amyloid. Protein transmembran atau APP yang fungsinya tidak jelas namun dianggap terlibat dalam perkembangan neuron. Monomer beta amyloid larut dan mengandung short region dari beta sheet yang memiliki konsentrasi cukup tinggi. Mereka mengalami perubahan untuk membentuk struktur tersier kaya akan beta sheet yang kemudian digabungkan membentuk fibril amyloid. Endapan fibril kaya akan Endapan fibril ini berada di luar neuron dalam formasi padat yang dikenal sebagai plak neuritis dan kemudian membentuk amyloid angiopatik atau kongopilik angiopatik. Pada kelompok Alzheimer abnormal, agregasi dari protein tau, protein yang terkait mikrotubulus yang diekspresikan dalam neuron juga diamati. Protein tau berfungsi untuk menstabilkan mikrotubulus di sitoskeleton sel seperti kebanyakan protein terkait mikrotubulus. Tau biasanya diatur oleh fosforilasi pada pasien Alzheimer, hiperfosforilasi TAU, AP, TAU.
terakumulasi sebagai filamen helix berpasangan yang kemudian beragregasi menjadi massa di dalam badan sel saraf yang dikenal sebagai neurofibrillary tangles dan sebagai neuron distrofi. Next. Selanjutnya ada etiologi. Etiologi dari Alzheimer disease sampai sekarang belum diketahui dengan pasti. Namun dari sejumlah penelitian baik secara epidemiologis maupun biologis ditemukan berbagai faktor antara lain akibat proses penuaan, pengaruh zat toksik seperti aluminium, logam berat, kondisi hiper maupun hipertiroid, diabetes, penyakit autoimun, dan proses inflamasi yang distimulasi oleh penumpukan protein beta amiloid. Paparan radikal bebas, trauma kepala, stres dan depresi berat yang berkepanjangan juga diduga sebagai faktor resiko terjadinya Alzheimer. Kelainan genetik menyangkut kelainan pada kromosom 14, 19, dan 21 sering dikaitkan sebagai penyebab Alzheimer. Selanjutnya faktor risiko, manifestasi klinis dan diagnosis. Faktor risiko menyebabkan Alzheimer. Yang pertama itu ada genetika, kedua penyakit cerebrovaskular, ketiga hipertensi, keempat diabetes tipe 2, kelima dislipidemia, keenam status perkawinan, stres, depresi, dan kurang tidur, ketujuh merokok. Untuk manifestasi klinisnya, Alzheimer merupakan manifestasi penyakit seperti dementia yang berangsur-langsung dapat memburuk hingga menyebabkan kematian. Alzheimer diduga terjadi karena penumpukan protein beta amiloid yang menyebabkan plak pada jaringan otak. Secara normal, beta amiloid tidak akan membentuk plak yang dapat menyebabkan gangguan sistem kerja saraf pada otak. Namun karena terjadi misfolding protein, plak dapat menstimulasi kematian sel saraf. Untuk diagnosisnya, pemeriksaan fisik neurologis. Pemeriksaan bertujuan untuk meninjau kesehatan neurologis secara keseluruhan dengan menguji hal berikut. Pertama, refleks. Kedua, kekuatan otot. Ketiga, kemampuan bangun dari kursi dan berjalan. Keempat, indera penglihatan dan pendengaran. Kelima, koordinasi gerak tubuh. Selanjutnya ada tes neurofisikologis. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui memori dan keterampilan berpikir pengidap. Selanjutnya ada pencitraan otak. Gambar keseluruhan otak menunjukkan kelainan terkait dengan Alzheimer, seperti trauma atau tumor yang menyebabkan perubahan kognitif. Pencitraan struktur otak meliputi pencitraan resonansi magnetik. Prosedur ini akan dokter lakukan menggunakan gelombang radio dan medan magnet untuk menghasilkan gambaran otak yang detail. Kedua, computerized tomography. Prosedur ini melibatkan sinar X khusus yang menghasilkan gambar penampang otak. Ketiga, pemindaian PET fluorodeoxyglose. Prosedur ini mengidentifikasi pola degenerasi otak pada pengidap. Keempat, citraan PET amiloid. Prosedur ini bertujuan untuk mengukur cadangan amiloid dalam otak. Selanjutnya ada terapi farmakologi. Next. Sasaran terapinya memperbaiki fungsi normal pasien, mencegah perkembangan penyakit, dan mencegah gangguan atau kelakuan yang tidak diinginkan. Next. Berikut ada guideline terapi dari Alzheimer. Next. Next. Tata laksana terapi, yang pertama ada terapi dibagi menjadi dua, yaitu farmakologi dan non-farmakologi. Terapi farmakologi dibagi lagi menjadi dua, yang pertama ada terapi farmakologi gejala kognitif, yang selanjutnya ada terapi farmakologi gejala non-kognitif. Next. Terapi farmakologi kognitif meliputi golongan inhibitor, golongan antagonis reseptor, dan golongan obat non-konvensional. Sedangkan golongan non-kognitif dibagi menjadi antipsikosis, antidepresan, dan terapi lainnya. Next. Yang pertama, terapi farmakologi kognitif adalah terapi stimulasi kognitif adalah suatu bentuk terapi yang digunakan untuk menstimulasi dan melibatkan individu terutama mereka yang menderita demensia atau penyakit Alzheimer untuk mempertahankan dan melestarikan fungsi kognitif. Sedangkan terapi farmakologi non-kognitif adalah segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan proses kognitif seperti emosi, perasaan, reaksi fisik, dan sebagainya. Ini merujuk ke bagaimana kita merasakan dan bereaksi terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Next. Yang pertama ada terapi farmakologi kognitif. Yang pertama ada golongan inhibitor cholinesterase, nama obatnya traktin, mekanisme kerjanya menghambat enzim cholinesterase, dosis obatnya dosis awal 10 mili 4 kali sehari selama 4-6 minggu. Dosis lanjutannya menjadi 40 mg 4 kali sehari. Indikasinya mengatasi demensia akibat Alzheimer, kontraindikasinya hipersensitif terhadap turunan traktin atau akridin. Next. Efek sampingnya peningkatan kadar traktin, peningkatan resiko terjadinya bradikadia, peningkatan resiko terjadinya efek samping, munculnya efek berlawanan jika dikonsumsi bersama antikolinergik, dan peningkatan kadar teofilin dalam darah. Interaksinya, mual muntah, sakit perut, dan sakit mah. Next.
Selanjutnya ada golongan inhibitor cholinerase dari donepezil. Mekanismenya obat penyakit degenerasi saraf golongan penghambat enzim asetilkolin. Dosisnya dosis demensia Alzheimer sedang atau berat. Dosis awalnya diminum 5 mg 1 kali sehari menjelang tidur malam. Jika diperlukan setelah 4-6 minggu penggunaan dosis dapat ditingkatkan hingga 10 ml 1 kali sehari. Indikasinya menangani demensia Alzheimer. Next. Selanjutnya masih di golongan inhibitor cholinesterase. Kontraindikasi dari obatnya tidak diberikan pada kelompok pengidap riwayat alergi, pengidap gangguan paru-paru seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis, dan pengidap irama jantung. Efek sampingnya mual muntah, diare, insomnia, kram otot, kelelahan, dan anoreksia. Interaksinya, resiko bradikardia meningkat jika donepezil digunakan dengan obat golongan beta blocker seperti carvedilol dan metoprolol. Next. Selanjutnya ada rivastigmin. Mekanisme kerjanya obat penyakit degenerasi saraf golongan penghambat enzim asetilkolin. Dosis obatnya diberikan dokter berbeda tiap pasien. Biasanya diberikan 4,6 mg tiap 24 jam. Indikasinya menangani demensia akibat penyakit Alzheimer atau Parkinson. Next. Kontraindikasinya tidak boleh diberikan pada pasien dengan kondisi konduksi jantung, efek sampingnya mual muntah, iritasi pada area kulit yang ditempel, hilang nafsu makan, diare, tremor, lemas, pusing, dan kantuk. Interaksinya peningkatan resiko terjadinya kejang jika digunakan dengan tramadol atau bupropion. Next. Selanjutnya ada galantamin. Mekanisme kerjanya obat penyakit degenerasi saraf golongan penghambat cholinesterase inhibitor. Dosisnya diberikan 4 mg 2 kali sehari dalam 4 minggu. Next. Indikasinya meringankan gejala penyakit Alzheimer, kontraindikasinya gangguan hati yang parah, efek sampingnya rasa terbakar, merinding, gatal, mati rasa, tertusuk, dan kesemutan. Interaksinya, galantamin dapat berinteraksi dengan obat lain, obat herbal, atau vitamin. Next. Selanjutnya ada golongan antagonis reseptor NMDA. Contoh obatnya memantin. Mekanisme kerjanya bertindak sebagai antagonis untuk subtipe reseptor N-metil D-aspartat dari reseptor glutamat. Dosis obatnya 5 mg sekali sehari. Indikasinya mengurangi gejala demensia pada penyakit Alzheimer. Obat ini dapat memperlambat perkembangan penyakit Alzheimer serta meringankan gejala penyakit Alzheimer seperti hilang ingatan, lupa, linglung, serta kesulitan berpikir. Next. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap mematin hidroklorida. Efek sampingnya mengantuk, pusing, sakit kepala, sembelit, dan sesak nafas. Interaksinya penurunan efektivitas obat dari golongan barbiturat atau antipsikotik, peningkatan resiko terjadinya efek samping jika digunakan dengan dextrometorphan, peningkatan efek dari obat levodopa, dopamin, atau antikolinergik. Next. Selanjutnya, ada golongan obat non-konvensional, nama obatnya hormon estrogen. Mekanisme kerjanya pengganti hormon estrogen. Dosis obatnya 1,25 sampai 2,5 mg diminum 3 kali sehari. Indikasinya mengatasi tubuh kekurangan hormon estrogen. Kontraindikasinya pemberian terapi terkonjugasi sebaiknya tidak diberikan pada pasien dengan kondisi deep vein thrombosis atau DVT aktif. Efek sampingnya nyeri kepala, migrain, pusing, depresi, kecemasan, gangguan mood, iritabilitas. Interaksinya berinteraksi dengan penghambat aromatase seperti anastrozol, esemestan, dan letrozol. Next. Selanjutnya ada agen anti radang seperti selekosip. Mekanisme kerjanya melindungi subjek yang membawa satu atau lebih sel E4 dari apoliprotein E terhadap timbulnya penyakit Alzheimer. Dosisnya 100 hingga 200 mg sehari. Penghambat COX selektif dapat memperbaiki peradangan otak yang diinduksi lipopolisakarida, disfungsi saraf dopaminergik, dan gangguan perilaku sensorimotor. Kontraindikasinya hipersensitif
Kemudian di sini ada golongan obat non-konvensional sebagai anti radang, yaitu Celecoxib bekerja dengan sebagai anti-inflamasi jangka panjang dapat melindungi subjek yang membawa satu atau lebih alel E4 dari apoliprotein E. Kemudian dosisnya dengan 100 hingga 200 mg 2 kali sehari. Indikasinya menghambat COX-2 selektif, dapat memperbaiki peradangan otak yang diinduksi lipopolisakarida, LPS, disfungsi saraf dopaminergik, dan gangguan perilaku sensori motor. Next. Efek sampingnya muncul setelah minum obat dengan sakit perut kembung, sensasi perih, atau panas di dada. Next. Kemudian di sini ada obat lipid lowering agent, yaitu atorvastatin. Dengan mekanisme kerja, peroksida lipid otak ditemukan sebagai kejadian awal pada demensia Alzheimer. Otak pasien AD menunjukkan jumlah butiran lipoid atau inklusi adiposa yang lebih tinggi di glia. Atorvastatin akan metabolisme lipid yang menyimpang. Kemudian dosisnya, dosis tunggal kalsium atorvastatin 80 mg per hari. Indikasinya menunjukkan bahwa atorvastatin dapat menurunkan pembentukan amiloid beta dan menenangkan inflasi neuron pada penyakit Alzheimer. Next. Efek sampingnya yaitu konstipasi, buang angin, sakit perut secara tiba-tiba, juga dispepsia. Next. Kemudian ada obat antioksidan yaitu ascorbilpalmitat, bekerja dengan sebagai zat bioaktif antioksidan dengan efek terapeutik pada beberapa penyakit yang berhubungan dengan stres oksidatif seperti anemia, aterosklerosis, dan Alzheimer. Dosisnya 500 mg per hari. Indikasinya mengurangi hiperpigmentasi dan memiliki segudang manfaat seperti melawan radikal bebas, sintesis kolagen, dan Alzheimer atau depresi. Efek sampingnya dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada kulit. Next. Kemudian di sini ada terapi farmakologi non-kognitif. Next. Yang pertama ada antipsikosis, yaitu risperidon. Risperidon ini bekerja dengan cara memblokir beberapa reseptor di otak, seperti reseptor dopamin, serotonin, dan alfa-adrenergik. Cara kerja ini dapat mengurangi gejala kelainan psikotik yang dipercaya berasal dari aktivitas berlebihan antara saraf otak melalui reseptor ini. Dosis awal 2 mg per hari, bisa dikonsumsi sebagai dosis tunggal atau dibagi ke dalam 2 dosis. Dosis bisa ditingkatkan menjadi 4 mg per hari sejak hari kedua. Kemudian dosis perawatan biasanya 4-8 mg per hari, dosis maksimalnya 16 mg per hari. Risperidon ini adalah obat antipsikotik untuk meredakan gejala skizofrenia dan gangguan bipolar. Obat ini digunakan untuk mengatasi gangguan perilaku, termasuk gangguan perilaku pada penderita Alzheimer. Next. Kemudian di sini ada antipsikosis, yaitu olanzapine. Olanzapine ini bekerja dengan cara menyeimbangkan zat kimia alami yang ada di otak. Kemudian olanzapine ini mempengaruhi kerja serta jumlah dopamin dan serotonin di otak sehingga gejala-gejala skizofrenia bisa mereda. Dosis awalnya 10 mg 1 kali sehari, kemudian dosis dapat disesuaikan menjadi 5-20 mg per hari berdasarkan respon pasien setelah 24 jam. Kemudian indikasinya untuk mengobati gejala skizofrenia seperti kekacauan berpikir, perubahan perilaku, halusinasi, dan delusi. Next. Next. Kemudian ada obat quetiapin. Quetiapin ini bekerja dengan cara menghambat kerja dari sebagian neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, sehingga zat kimia otak menjadi seimbang. Dosisnya hari pertama 25 mg 2 kali sehari, hari kedua 50 mg 2 kali sehari, hari ketiga 100 mg 2 kali sehari, hari keempat 150 mg 2 kali sehari, hari kelima, dan seterusnya. Dosis obat akan disesuaikan dengan respon pasien. Kisaran dosis harian 300-450 mg per hari dibagi dalam 2 dosis, dosis maksimal 750 mg per hari. Indikasinya untuk menangani gangguan mental seperti skizofrenia, gangguan bipolar, atau depresi. Next. Kemudian di sini ada obat antidepresan, yaitu selective serotonin neurouptake inhibitor atau SSRIs, escitalopram, bekerja dengan cara meningkatkan kadar serotonin, yaitu zat kimia pembawa pesan di otak yang berperan penting dalam mengatur suasana hati, tidur, dan nafsu makan. SSRI ini mencegah serotonin terserap kembali ke dalam sel saraf sehingga kadar serotonin dalam otak meningkat dan gejala depresi dapat berkurang. Dosisnya 10 mg 1 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan setelah 7 hari penggunaan sampai maksimal 20 mg 1 kali sehari. Next. Kemudian di sini ada terapi non-farmakologi dan outcome terapi. Next. Di sini ada jenis demensianya, yaitu gangguan kognitif ringan, demensia ringan hingga sedang,
dengan terapi non-farmakologi aktivitas rekreasi yang menyenangkan sesuai preferensi pasien. Buktinya penurunan gejala neuropsikiatri dan kapasitas fungsional, memperlambat kehilangan memori. Kemudian ada demensia ringan hingga sedang dengan program stimulasi mental, eh, dengan peningkatan kognisi dan kualitas hidup dan kesejahteraan yang dilaporkan sendiri. Tidak berpengaruh pada status fungsional, suasana hati, dan perilaku. Kemudian demensia ringan hingga sedang dengan pelatihan terapi okupasi dalam strategi coping dan bantuan kognitif akan meningkatkan kognisi. Kemudian penyakit Alzheimer ringan hingga berat dengan latihan fisik terstruktur, peningkatan fungsi fisik, penurunan gejala neuropsikiatri atau depresi, penurunan fungsi yang lebih lambat, dan tidak ada peningkatan kognisi. Next. Kemudian di sini juga ada terapi non-farmakologi dengan terapi musik, terapi seni dengan membayangkan masa lalu atau kenangan. Kemudian ada pijat untuk meredakan kegelisahan dan dapat meningkatkan kualitas tidur. Kemudian ada terapi hewan peliharaan. Orang yang dulunya senang bersama hewan peliharaan mungkin menganggap kontak dengan hewan itu memperkaya atau menenangkan. Kemudian menjalani hobi atau minat yang dulunya sudah biasa dapat membantu penderita Alzheimer merasa lebih stabil dalam menjalani hidupnya seperti berkebun, memasak, atau aktivitas lainnya. Next. Kemudian di sini ada outcome terapi. Yang pertama ada meminimalkan resiko kemungkinan memperburuk atau terulangnya Alzheimer. Kemudian memperbaiki fungsi kognitif pasien dan pengurangan plak amiloid. Kemudian memperbaiki kualitas hidup pasien. Kemudian diberikannya terapi kognitif golongan inhibitor cholinesterase, antagonis reseptor NMDA, kemudian obat non-konvensional untuk menstimulasi dan melibatkan individu, terutama mereka yang menderita demensia atau penyakit Alzheimer untuk mempertahankan dan melestarikan fungsi kognitif. Kemudian dengan diberikannya terapi non-kognitif, antipsikosis dan antidepresan, bertujuan untuk memperbaiki rasa emosi pasien, reaksi fisik, dan sebagainya. Next. Kemudian di sini ada referensi yang kami gunakan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.